Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, seperti yang bagaimana kita ketahui adanya aturan PSBB yang berlaku, ditambah lagi dengan adanya aturan larangan mudik. Tentu saja ini menjadikan kesempatan kita untuk berkumpul menjadi sangat terbatas. Karena itu dibutuhkan inovasi-inovasi agar kita tetap terhubung, juga untuk menghilangkan kejenuhan kita sehari-hari, dan tentu saja untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagaimana biasanya. Dan salah satu video ini adalah merupakan inovasi dari ayah untuk kita tetap menjalankan kewajiban, tentu saja kewajiban sebagai seorang ayah. Mengacu pada bahasan sebelumnya, tema kita kali ini adalah kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan dalam menjalankan ibadah puasa ini sehingga bisa untuk mencapai target-target yang pernah kita bahas di pertemuan kita di rumah. Kita mulai dengan sahur itu sendiri. Sahur atau waktu sahur merupakan satu istilah yang menunjukkan sepertiga atau bagian akhir dari sepertiga malam. Kisaran waktunya sekitar 30 menit menjelang subuh. Dalam istilah Sunda kita mengenal istilah janari ataupun wanci janari. Ini arti yang sama dengan sahur dalam bahasa Sunda. Sehingga makan sahur bisa diartikan sebagai makan di waktu sahur sebagai salah satu sunnah dalam berpuasa. Dalam rukun puasa itu sendiri ada niat yang diambil pada waktu sahur. Eksistensi niat itu sendiri bisa diartikan sebagai ketika seorang anak yang tetap melakukan atau meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk melakukan aktivitas apapun, sekalipun aktivitas itu adalah perintah orang tuanya. Sebagai contoh, berangkat ke sekolah, sudah jelas disuruh sama orang tuanya untuk berangkat sekolah, tapi sebelum berangkat sekolah si anak tetap meminta izin kepada kedua orang tuanya. Begitupun juga dengan niat. Niat ini adalah seperti halnya tadi, kan niat ini adalah permohonan izin kita kepada Allah. Mohon izin kepada Allah untuk menjalankan perintahnya. Memohon izin sekaligus mohon restu kepada Allah untuk menjalankan perintahnya, sekaligus di dalamnya juga terkandung doa-doa. Permohonan kita kepada Allah agar dilancarkan dalam menjalankan ibadah tersebut serta mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diharapkan dalam setiap ibadah yang kita jalankan. Mari kita pertemukan bahasan kali ini dengan bahasan sebelumnya. Seperti dalam bahasan sebelumnya, untuk menjadikan momen ini sebagai momen seperti halnya sebuah kepompong yang dapat mentransformasikan ulat menjadi kupu-kupu, di mana langkah pertama adalah introspeksi diri. Apa-apa saja yang selama ini kita lalai, yang diakibatkan karena aktivitas-aktivitas kita di luar, sehingga saat ini Allah memaksa kita untuk tetap di rumah. Maka kita bisa mengimplementasikan waktu sahur ini ke dalam target-target tadi. Kita bagi waktu sahur ini menjadi 3 bagian, di mana yang pertamanya adalah waktu untuk makan itu sendiri. Sebelum makan kita harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu, juga makanannya tentunya, karena kalau kita tetap tidur bagaimana bisa sahur, ataupun kita sudah bangun tapi makanannya tidak ada, bagaimana bisa makan gitu kan, apa yang mau dimakan gitu kan. Diri kita dan makanan itu adalah menjadi bagian pokok dari makan sahur ini. Sehingga pelajaran pertama yang kita bisa ambil dalam sahur ini adalah bagaimana kita setelah saat bangun tidur, hal pertama itu yang dilakukan itu adalah bagaimana kita bekerja sama dengan anggota keluarga yang ada di rumah untuk bisa mencapai atau untuk bisa mempersiapkan makan sahur itu sendiri. Inilah momen yang dapat lebih mendekatkan diri kita dengan anggota keluarga yang lain, juga sebagai salah satu ladang pahala di mana kita bisa saling membantu satu sama lain, sehingga bisa menumbuhkan satu karakter dalam diri kita, di mana keluarga
adalah yang pertama dan utama. Itulah salah satu pelajaran yang kita ambil dalam sahur itu sendiri. Yang kedua, dalam waktu sahur ini adalah waktu untuk berniat. Jadi tadi yang pertama adalah makan, kemudian keduanya adalah kita mengambil waktu sahur yang kedua itu kita gunakan untuk berniat. Seperti halnya tadi, niat merupakan permohonan izin kepada Allah untuk menjalankan perintahnya yang di dalamnya terkandung doa. Maka sebaik-baiknya dalam berniat itu menyertakan doa-doa dan harapan kita kepada Allah apa saja yang ini kita capai pada saat berpuasa nanti maupun untuk kedepannya. Dan sebaik-baiknya doa adalah istighfar. Hal inilah yang menjadikan waktu sahur itu menjadi relevan dengan bahasan kita sebelumnya, yaitu introspeksi diri. Karena itu, bagian dari yang ketiga dari waktu sahur ini kita gunakan untuk beristighfar sambil merenungkan apa-apa saja yang selama ini kita lalai. Sehingga Allah memaksa kita untuk tetap di rumah. Dan dalam sahur kita mengenal istilah imsakiyah atau sekitar 10 menit menjelang subuh. Maka kita gunakan waktu imsakiyah ini, waktu imsak ini untuk memperbanyak istighfar. Sebagai penutup, hikmah pada waktu sahur itu, kita memiliki 3 komponen yang sangat baik untuk terkabulnya doa. Yang pertama adalah waktu sahur itu sendiri, di mana waktu sahur ini adalah merupakan bagian dari sepertiga malam, dan sepertiga malam ini adalah waktu yang tepat untuk berdoa karena doa yang dilakukan sepertiga malam itu dikabulkan. Yang kedua, yakni tempatnya ya rumah kita sendiri gitu kan, dimana seperti tadi sering kita bahas bahwa hari ini kita dipaksa untuk berada di rumah bukan karena aktivitas kita selama ini buruk, tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana sebaik apapun aktivitas kita di luar, bila aktivitas kita di rumah buruk, maka semuanya menjadi sia-sia. Sehebat apapun prestasi yang kita capai di luar, sementara di rumah kita tidak pernah melakukan apa-apa, semuanya menjadi tidak ada faedahnya. Sehingga seolah-olah kita diajarkan untuk bahwa rumah adalah yang pokok dari semuanya gitu. Dan inilah yang menjadikan rumah kita itu sebagai komponen kedua untuk terkabulnya doa. Dan yang ketiga adalah tentunya diri kita sendiri yang berdoa. Siapa doa seorang anak soleh gitu kan, itu yang menjadikan doa itu terkabul. Tentunya kalian mau melakukan ibadah puasa sebagai salah satu bukti untuk mencapai derajat anak soleh gitu. Nah, saat ketiga komponen ini kita pertemukan, tempat, waktunya itu sendiri, kemudian tempat, lalu orangnya, maka inilah yang menjadikan terbukanya pintu langit dan doa-doa yang dikabulkan pada saat itu mustahil untuk tidak dijawab gitu, ataupun doa itu menjadi mustajab. Sebagai kesimpulan, waktu sahur adalah waktu yang sangat baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan berkah darinya melalui doa-doa yang kita panjatkan pada saat berniat. Dan sebaik-baiknya doa adalah beristighfar. Jangan sampai momen ini menjadi sia-sia dan terlewat begitu saja. Dan sebagai penutup, kita tutup dengan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'al lana muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan
lakawa arina manasikana watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah bakti kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang taat kepadamu, dan jadikanlah keturunan kami adalah umat yang patuh kepadamu. Tunjukkanlah tata cara beribadah kepada kami, serta terimalah taubat kami. Sungguh Engkau Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.